Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Agama yang Bersinar, karya Ellen G. White. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, harta orang kaya akan hilang. Ayat inti kita terdapat di dalam Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau bersabda dalam pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lamanya hidup dan kebahagiaan hidup tidak tergantung pada jumlah harta dunia kita. Orang kaya yang bodoh ini dalam keegoisannya yang tertinggi telah mengumpulkan harta yang tidak dapat dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dia telah hidup banyak untuk dirinya sendiri. Dia telah melampaui batas dalam perdagangan, telah melakukan tawar-menawar yang tajam, dan tidak menunjukkan belas kasihan atau kasih Tuhan. Dia telah merampok anak yatim dan janda, dan menipu sesamanya untuk menambah harta duniawinya yang semakin bertambah. Dia seharusnya bisa menempatkan hartanya di surga dalam tas yang tidak usang, tetapi karena ketamakannya dia kehilangan kedua-duanya. Testimonies for the Church Jilid 3 halaman 402. Pria yang sepenuhnya asik dengan ruang perhitungannya, pria yang menemukan kesenangan di meja judi, pria yang suka memanjakan nafsu makan yang menyimpang, pecinta hiburan, pengunjung teater dan ruang dansa, menyingkirkan keabadian dari perhitungan mereka. Seluruh beban hidup mereka adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa kita akan mendapatkan pakaian. Mereka tidak sedang dalam prosesi yang bergerak menuju surga. Kemurtadan besar memimpin mereka, dan bersama itu mereka akan dihancurkan. Testimonies for the Church, Jilid 6, halaman 406. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, diingatkan kembali bagaimana kisah daripada orang kaya yang masih muda pada saat dia diperintahkan Yesus untuk menjual barangnya, dia tidak mau. Ternyata mengapa dia tidak mau untuk melakukan itu, padahal Yesus sudah tawarkan untuk hidup kekal, adalah karena di dalam kehidupannya menggunakan hartanya tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, tidak menolong, tidak membantu orang lain dengan apa yang dimilikinya. Bahkan pada saat dia menawar pun barang orang lain, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan sesuka hatinya, dia melakukan penawaran. Dia juga telah merampok anak yatim dan janda, menipu juga. Sangat mengerikan sekali apa yang telah dilakukan oleh orang muda yang kaya itu. Dia tidak mengumpulkan harta di surga, tetapi dia mengumpulkan kefanaan di dunia ini. Dan kita pada saat ini diingatkan, jangan sama seperti pria atau pemuda yang kaya tersebut. Dalam kehidupan kita juga bisa jadi kita melakukan hal yang sama. Dan kita diingatkan jangan sampai kita bermain judi.
Jangan sampai kita mengunjungi teater dan ruang dansa, sehingga hiburan-hiburan seperti itu bukannya membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya menyenangkan kenikmatan nafsu duniawi kita. Apa yang kita gunakan adalah untuk Tuhan, kemuliaan Dia saja. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi batu sandungan agar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan menyertai kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan seperti orang kaya yang masih muda itu, yang memperbanyak hartanya, tetapi lupa supaya memperbanyak harta di surga. Kami mohon ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki sifat yang berbeda daripada orang muda itu. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga juru selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.